sahabat BPTK LPP Yogyakarta, apa kabar hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat dan prima. Tak kenal maka tak sayang, perkenalkan saya Sri Ningsih, biasa dipanggil Ning atau Ningsih. Saya adalah Pranata Humas di BPTK LPP Yogyakarta. Sahabat BPTK LPP Yogyakarta, selamat datang di podcast perdana BPTK LPP Yogyakarta. Kira-kira sahabat semua sudah ada yang tahu belum ya untuk nama podcast kami? Podcast kami bernama Serasi, sejenak rehat sambil diskusi. Mulai sekarang boleh ya kami panggil sahabat BPTK LPP dengan sebutan sahabat Serasi, biar lebih asik dan seru kedengarannya. Podcast ini kami adakan dengan tujuan agar kita saling mengenal dan tentu saja sahabat Serasi biar semakin tahu apa itu BPTK LPP Yogyakarta. Kedepannya untuk podcast kami akan menayangkan materi-materi yang menarik, santai, tapi tentu saja bermanfaat. Dan jangan lupa untuk sahabat-sahabat Serasi semuanya, boleh loh nanti untuk request materi apa yang akan kami tayangkan. Sahabat Serasi sudah tahu belum untuk BPTK LPP Yogyakarta itu sendiri? Apakah itu BPTK LPP Yogyakarta dan ada di mana? Ini saya bocorin sedikit saja karena nanti untuk pembahasan lebih lanjut ada episode tersendiri. BPTK LPP Yogyakarta adalah Balai Besar Teknik Kesehatan Lingkungan dan Pengendalian Penyakit Yogyakarta. BPTK LPP Yogyakarta merupakan UPT Kemenkes yang berlokasi di Jalan Imogiri Timur, kilometer 7,5, Grojogan, Wirokerten, Banguntapan, Bantul, Yogyakarta. Mungkin sahabat Serasi yang sudah sering ke BTKL sudah tidak asing lagi dengan kami. Tapi untuk sahabat-sahabat yang baru mengenal atau baru sedikit bersentuhan dengan kami, mungkin masih bertanya-tanya dan belum begitu paham dengan kami. Untuk itu, sebelum kami mengenalkan BPTK LPP Yogyakarta lebih lanjut dan lebih jauh, ada baiknya kita akan berkenalan, ngobrol, diskusi santai dengan Bapak Kepala BPTK LPP Yogyakarta. Beliau adalah seorang dokter dan epidemiolog, Dr. Darmawali Handoko MEPID. Selamat datang Bapak. Bagaimana kabar hari ini? Kabar sehat, baik-baik Bu Rining. Alhamdulillah. Ya Bapak, ini sepertinya sahabat Serasi sudah nggak sabar lagi untuk berkenalan dengan Bapak. Seorang Bapak yang keren, yang cool, dan murah senyum. Silakan Bapak untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Baik, terima kasih kepada sahabat-sahabat Serasi namanya ya. Iya, jadi Serasi tadi apa namanya? Sejenak rehat sambil diskusi. Iya. Baik, saya memperkenalkan diri. Nama saya Dr. Darmawali Handoko MEPID. Jadi biasa dipanggilnya sih gampang, Koko. Ya, jadi Kak. Kalau saya ngomong tuh KO-nya 2 kali, KO ya. Jadi saya ceritain aja deh ya biar kita kenal nih dengan sahabat-sahabat Serasi. Sahabat Serasi udah banyak ya? Oh, banyak sekali Bapak. Banyak sekali ya, iya. Tersebar dari seluruh Indonesia, malah di seluruh dunia. Jadi saya tuh baru sih di BPTK LPP Yogyakarta. Kira-kira baru 4-5 bulanan ini. Saya bulan September masuk di sini. Sebelumnya saya di kepala KKP Soekarno-Hatta. Jadi berubah bener nih dari bandara ya pindah ke laboratorium. Nah, sebelum di Suta Soekarno-Hatta saya sebagai kepala KKP Makassar, Sulawesi Selatan. Kemudian sebelumnya sebagai kabid di KKP Medan, dan sebelum di KKP Medan saya di Subdit Arbovirosis di pusat. Kemudian pertama kali saya di Subdit Surveillance yang lama. Itu deh yang perkenalan awalnya yang bisa saya kenalkan. Jadi riwayat pekerjaan sebelum masuk ke BTKL Yogyakarta. Berarti selama ini lebih banyaknya ke KKP ya Bapak ya? Ada 3 KKP. Tapi kalau untuk BTK LPP Yogyakarta ini kan sebenarnya konsepnya sama seperti waktu saya di pusat. Apalagi waktu saya di surveillance ya. Di sini ini BTK LPP Yogyakarta
konsepnya adalah konsep surveillance-nya lebih ditekankan. Jadi ya sebenarnya nggak terlalu beda ya. Tapi memang KKP saya ada 3 KKP yang sudah saya singgahi. Berarti kalau BPTKL baru kali ini ya Pak? Baru kali ini, dan menyapa teman-teman di Serasi ya? Lupa lagi. Baru juga kali Sahabat ini. Serasi. Sahabat Serasi. Iya, mungkin bisa diceritakan Pak dulu asalnya dari mana? Oh baik. Kecilnya di mana atau sekolah di mana awal-awalnya kok terus bisa meniti karir sampai saat ini? Waktu saya kecil emang masih kecil ya. Jadi kecilnya saya lahir di Jakarta, tapi orang tua tuh di Jogja. Jadi bapak saya tuh Jogja di Godean sana, di Godean masuk lagi sih ke desa Jogja. Jadi saya pindah ke sini itu sebenarnya balik lagi Sudah tidak asing dengan Jogja ya Bapak ya? Tidak asing, cuman udah lama juga nggak kesini ya. Kemudian saya kecil di Jakarta, kemudian SD, SMP, SMA di Jakarta, kuliah kedokteran kalau SMA-nya SMA 1 Budut ya, Jakarta. Kemudian kedokterannya di IARSI, ya, Rumah Sakit Islam. Kemudian Jakarta juga itu? Jakarta, di Cempaka Putih. Kemudian di S2-nya saya ngambil epidemiolog, FETP, Field Epidemiology Training Program di UI. Kemudian udah dari situ meniti karirnya. Awalnya sih PTT dulu di Lampung ya, di Lampung, di desa terpencil. Kemudian saya bergabung dengan NGO, kemudian ke Pulau Seribu, kemudian akhirnya masuk ke P2P. Dan BTKLPP Yogyakarta ini adalah salah satu UPT dari Kemenkes, terutama yang kita bertanggung jawab kepada Dirjen P2P. Berarti sudah berkeliling-keliling Indonesia ya? Keliling-keliling Indonesia. Jadi mungkin seluruh Indonesia saya sudah pernah datangin ya, karena pada waktu di surveillance di Arbo itu kan lingkupnya itu seluruh Indonesia. Jadi hampir seluruh provinsi lah ya yang sudah saya pernah datangi. Iya. Semoga nggak kaget ya Pak ya pindah ke BPTKL ini ya Pak ya? Nggak. Ojo kagetan katanya kan, nggak boleh kagetan. Nah. Jangan terkejut. Iya. Mungkin ini Pak, Bapak tinggalnya berarti sekarang di Jogja kan ya? Iya, betul. Tinggalnya sekarang di Jogja, tinggal sendiri. Berarti keluarga di Jakarta? Keluarga di Jakarta karena saya sudah punya cucu nih. Jadi saya sudah punya cucu, ada cucu di Jakarta. Anak saya ada 3, yang pertama sudah nikah perempuan, kedua baru selesai fresh graduate dari Ekonomi Islam UI, yang ketiga yang terakhir itu masih kuliah sekarang mau masuk semester kedua ya di Unbrau di cewek cowok laki, jadi cewek cowok yang terakhir di biotech di Unibrau. Iya. Bapak kan sekarang tinggal sendiri nih di Jogja ya. Itu berarti kan ada banyak waktu luang mungkin ya di Jogja itu mengisinya dengan apa Bapak? Mungkin hobinya atau kesukaannya gitu, healing atau apa gitu Bapak mungkin bisa diceritakan? Ya paling healingnya tuh ke kantor tuh sebenarnya sebagai healing, kerja tuh sebagai healing ya. Karena tapi di sini bedanya dengan KKP Suta atau KKP yang lain itu kerjanya nggak 24 jam. Kalau di sini kan enggak ya, jadi pas sesuai dengan waktu. Hebat tuh orang lab ternyata ya. Waktu masuk, waktu pulang tuh tepat waktu. Jadi sebenarnya saya healing kerja. Jadi kerja bisa sampai cepat, di sini nggak bisa. Ya kemudian ngapain nih saya nih? Kan banyak waktunya ya. Ya paling lihat. Saya miara ada juga beberapa burung dara di rumah. Kemudian ada sepeda ya. Jadi kalau iseng-iseng ya paling sepedaan. Ada motor juga ya paling muter-muter. Mengenali daerah-daerah Yogyakarta yang selama ini paling cuma datang sebentar dan balik lagi ke Jakarta. Melihara burung merpati ya Pak? Iya dikit ada. Suka ikut lomba Bapak? Nah waktunya itu untuk ikut lomba susah, karena kan mesti ngelatih dulu ya. Cuman saya ada beberapa ya malah sudah berkembang biak ya, sudah di rumah sudah berkembang biak. Iya. Kalau sepedaan sampai mana Bapak? Sepedaan masih deket-deket aja, paling saya baru ke ikut goes-goes gitu? Ikut goes, cuman goes dan bulu tangkis sebenarnya. Tapi bulu tangkis saya lebih banyak masih ini, karena kan pada awal tahun ini ya. Jadi kalau di pemerintahan itu kita masih banyak koordinasi sehingga goes itu kan goes dan olahraga itu jadwal di BTKLPP Jogja itu biasanya hari Jumat. Nah, saya banyakkan kegiatan diundang tuh pas hari-hari minggu terakhir itu. Itu aja. Saya hanya baru berapa kali goes sendiri, kemudian bulu tangkis juga malah baru sekali di sini. Saya sering bulu tangkisnya malah masih di Jakarta. Mungkin besok kedepannya bisa ini ya Pak ya, iya. bisa lebih.
kalau sudah tidak ada banyak lagi perlu koordinasi di pusat, mungkin saya akan lebih konsentrasi untuk olahraganya di Yogyakarta. Jogja, iya. Ini Pak, terkait dengan pindahnya Bapak ke sini ya, itu meskipun baru beberapa bulan ya, baru berapa bulan? 4 bulanan ya. Itu tentu saja sudah ada kesan ya. Kesan pertama begitu menggoda gitu kalau iklan zaman dulu itu. Apa kira-kira kesan yang Bapak rasakan di BPTKL ini, dan mungkin juga pesan atau harapan untuk BPTKL ke depannya? Oke, kesannya emang saya lihat sih emang budaya Yogyakartanya ya, yang tenang, bukan santai tapi tenang, jalan ngalir gitu ya, tidak heboh gitu ya. Akan sangat berbeda saya karena 3 kali sebelumnya itu di KKP, di mana KKP itu kita melayani masyarakat yang heboh-heboh, apapun banyak protes, tapi di sini tenang. Itu yang pertama saya tangkap adalah ketenangan ya di Jogja. Jadi pendiam atau gimana ya? Karena saya biasa ngomong yang lain sebenarnya nggak pendiam sih Pak, mungkin karena ya? Jogja itu orang-orangnya cenderung kalem mungkin. Kalem ya, betul. Orang-orang Jogja itu kalem. Kemudian ini untuk lingkungannya dulu ya. Saya nggak pernah dengar ada klakson di jalanan di sini. Bedanya, hampir nggak pernah gitu ya. Hampir nggak pernah. Padahal kalau saya tuh di Jakarta jalan pasti dimanapun dengar klakson, gitu. Kalau di sini saya jalan ada sepeda, ada apa juga, yang nyetir juga kayaknya tenang aja. Belakang itu yang pasti tenang. Yang didapatkan dari sini ketenangan. Kemudian apa yang tadi teman-teman di BTKL Jogja ini bisa menata waktu dengan baik sehingga dia masuk tepat pulang tepat. Jadi tidak berlebih gitu ya, bagus ya. Dan ini termasuk yang bagus karena dari kinerjanya dari seluruh PT P2P ini termasuk yang bagus, walaupun yang tadi dia tidak heboh, tidak apa, tenang, tapi ternyata saya lihat dalam beberapa bulan ini semua pekerjaan itu bisa terselesaikan dengan baik. Tenang tapi menghanyutkan dan ya bisa selesai juga semua kerjaan. Tadinya ini gimana sih lambat tapi ternyata selesai gitu. Iya, karena terbawa kalem itu tadi Pak. Iya, betul jadi itu. Nggak suka gerusah-gerusuh, Jadi tenang kerjakan tapi ternyata selesai. Betul itu. Salut buat BTKL Jogja. Iya. Mudah-mudahan nanti dengan adanya Bapak di sini itu bisa menambah semangat kami. Amin. Kemudian bisa meningkatkan kinerja, kemudian bisa mencapai lebih kemajuannya. Untuk lomba-lomba dan segalanya, semoga kita bisa menang. Dengan adanya Bapak di sini yang sudah hilir mudik, sudah kemana-mana itu kan sudah tahu banyak hal di luar, jadi bisa di-sharingkan ke kami, ke BTKL, biar nanti untuk menambah pengetahuan dan wawasan kami. Jadi sebenarnya BTKL PP Yogyakarta tuh ada di sini untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat Yogyakarta. Jadi kalau teman-teman Serasi ini kan pasti banyaknya masih di Jogja ya? Iya, sahabat-sahabat Serasi. Jogja Jawa Tengah, Bapak. Jogja Jawa Tengah. Jadi kalau memang ada pertanyaan, ada usulan gitu yang pengen dibahas di sini, khususnya tentang kesehatan sih ya sebenarnya, karena kita BTKL PP Yogyakarta tentang kesehatan, itu bisa di request mungkin ya. Di request nanti Bu Nining nih sebagai tim ahlinya itu akan mencoba mempersiapkan pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh para sahabat Serasi. Iya. Mungkin nanti bisa dikirimkan ke kami di komentar atau di medsos juga bisa, mungkin gitu ya Bapak ya. Mungkin karena Bapak masih ada kegiatan lain. Iya. Betul. Podcast kali ini kita cukupkan di sini dulu Bapak, tapi ini tidak menutup kemungkinan nanti suatu saat kami akan hadirkan Bapak kembali. Akan kami undang kembali. Siap. Untuk materi selanjutnya yang mungkin lebih menarik dan seru. Gitu ya Bapak ya. Baik, terima kasih. Terima kasih Bapak. Sharingnya yang telah diberikan ke kami, semoga menambah semangat dan selamat beraktivitas kembali. Demikian tadi podcast kita dengan Bapak Kepala BPTKL PP Yogyakarta yang tentu saja asik kan. Nanti kapan-kapan bisa kita lanjut lagi di episode selanjutnya. Bagi sahabat Serasi yang akan memberikan saran, masukan, komentar atau apapun, silahkan bisa menuliskan di kolom komentar di medsos kami atau bisa di IG atau FB atau Twitter, TikTok, YouTube, ataupun bisa ke call center kami seperti yang tertera.
Jangan lupa saya ingatkan sekali lagi untuk tetap mengikuti semua podcast kami, karena kedepannya kami akan memberikan giveaway yang tentu saja menarik bagi sahabat setia Serasi. Jangan lupa satu lagi, subscribe, like, share, dan komen di semua media sosial kami, biar menambah kami untuk semangat untuk lebih berkarya dan bekerja. Demikian kita tutup podcast kali ini. Sampai jumpa lagi di podcast selanjutnya yang lebih menarik. Dadah.